Halo teman-teman, kali ini kita membahas tentang manfaat dari buah pisang. Nah, di hadapan kita ini ada pisang, ini pisang talas ya kalau menurut orang Kalimantan Selatan. Nah, kita beli pisang itu kalau bisa pisang yang memang benar-benar matang dan memang bukan muda yang diperam lalu masak. Biasanya ada rasa kelat-kelat sedikit kalau dia itu tidak tua tapi diperam dan masak itu agak kelat. Tapi kalau memang sudah tua dan memang cocok, dia sudah untuk saatnya untuk matang, itu dia tidak ada rasa kelat dan rasanya manis saja. Nah, kira-kira apa saja manfaat pisang bagi kesehatan? Oke, kita review satu persatu. Yang pertama, untuk tekanan darah stabil. Kita tahu pisang ini kandungan kaliumnya yang tinggi sehingga dia berperan dalam mengelola tekanan darah yang sehat. Kalium menurunkan tekanan darah, natrium menaikkan tekanan darah. Jadi kalium membantu meredakan ketegangan pembuluh darah yang menjadi penyebab tekanan darah meningkat. Jadi kandungan serat dalam pisang membantu mengurangi absorpsi kolesterol dan trigliserida di dalam usus sehingga menurunkan risiko stroke dan serangan jantung ya. Artinya stroke dan serangan jantung ini terkait juga dengan tekanan darah. Oke, kita buka ini pisang ini. Kemudian lagi teman-teman, yang kedua, apa kira-kira? Menjaga kesehatan ginjal. Kita tahu di pisang itu kandungannya ada beberapa kandungan zat tertentu yang menjaga kesehatan ginjal. Jadi mengkonsumsinya 2 hingga 3 buah dalam seminggu itu mencegah risiko terjadinya penyakit ginjal ya. Jadi risikonya lumayan mengurangi penyakit ginjal, apalagi mengkonsumsinya tiap hari. Nah, kemudian kita lihat lagi selain organ ginjal tadi, kita pindah lagi ke pengendalian kadar gula darah. Jadi dia mampu mengontrol kadar gula darah. Nah, buah pisang ini mempunyai kadar indeks glikemik rendah. Jadi secara alami gula alami di pisang ini dilepas dan diserap perlahan-lahan ke dalam tubuh. Ya kan, dalam tubuh. Dengan begitu kadar gulanya dalam darah ini terkontrol dan tidak akan mendadak meningkat. Sehingga sangat baik ya pisang ini pada penderita diabetes mellitus dengan polimer polisakaridanya ini perlahan-lahan diserap dan dilepas oleh pencernaan. Jadi kadar gulanya tinggi, lebih baik mengkonsumsi ini lebih banyak ketimbang mengkonsumsi makanan yang lain yang memiliki kadar gula darah yang cukup banyak. Oke ya, kita makan dulu ya. Nah, kira-kira apa lagi manfaatnya? Kemudian yang keempat yaitu kenyang lebih lama. Kita tahu serat alami yang banyak di dalam pisang itu memperlambat pengosongan lambung. Jadi kita memakan ini sebanyak 3 buah yang matang dan masak, itu yang sudah memang manis, itu akan memberikan efek kenyang yang lama ya, sehingga keinginan untuk mengkonsumsi makanan terutama cemilan-cemilan itu berlebihan diminimalkan. Akibatnya apa? Kita tidak masuk asupan gula berlebihan, lemak berlebihan, kemudian natrium berlebihan. Jadi terjaga jantung, terjaga kadar gula darah, dan terjaga dari kelebihan lemak, hipertrigliseridemia, hiperkolesteremia, dan juga nanti mungkin asam urat ya. Jadi pisang ini yang berwarna kehijauan itu katanya yang belum matang itu mengandung lebih banyak serat pati ya. Makanya dia agak keras, jadi berperan dalam hal pencernaan.
Kemudian yang kelima, pisang itu mampu membantu menurunkan berat badan. Nah, berat badan itu terkait dengan berat badan karena rasanya yang enak, manis, dan berserat ini membuat kenyang sehingga dapat mengontrol kita nafsu makan ya. Nafsu makan kita terkontrol sehingga dengan begitu tidak memakan lagi makanan-makanan yang menyebabkan menaikkan berat badan dan juga membatasi penyerapan lemak karena seratnya tadi, serat pektin itu di dalam pisang itu membatasi penyerapan lemak. Kandungan magnesiumnya juga membantu pemecahan sel-sel dalam tubuh. Ya, selain itu juga bisa dikombinasikan untuk gaya pola hidup yang sehat ya teman-teman dengan adanya pisang ini. Nah, kemudian apalagi teman-teman? Pisang juga mencegah penuaan dini. Kenapa? Karena penuaan dini ini dengan adanya kandungan gizi dalam pisang sehingga kulit itu dapat dicegah mengalami kusam, kemudian flek-flek hitam dan garis-garis halus keriput pada wanita, dan juga mencegah kendurnya kulit. Jadi adanya vitamin C, vitamin B6 merupakan antioksidan yang dapat menolong terhindarnya dari tanda-tanda penuaan, ditambah mungkin dengan kandungan vitamin E. Nah, kira-kira selanjutnya yang nomor 7 yaitu menjaga kesehatan mata. Kandungan antioksidan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan karotenoid pada pisang dapat melindungi serta memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi vitamin A dan C itu yang penting gizinya bagi kesehatan mata dan kulit ya. Oke, sekarang selain itu ada juga apa lagi? Kandungan lutein pada pisang dapat menurunkan risiko degenerasi makula, yaitu kerusakan mata akibat penuaan. Nah, selanjutnya lagi kira-kira apa? Yaitu nomor 8, menjaga kesehatan saluran cerna. Saluran cerna dapat terjaga karena kandungan prebiotiknya, ada yang mengandung prebiotik dari pisang sehingga memberi makanan nutrisi pada bakteri-bakteri usus. Apa kira-kira prebiotik dalam pisang? Yaitu Fructooligosaccharidia atau FOS. Ada yang bilang FOS. Ada juga yang lain misalnya GOS. Jadi FOS-GOS di sini adalah FOS ya, Fructooligosaccharidia, dan di sini juga lemaknya juga seratnya juga itu mampu menjaga saluran cerna. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 9 yaitu membantu detoksifikasi. Detoksifikasi artinya menetralisir racun. Kandungan pektin, kita tahu pektin dalam dunia kesehatan, dunia kedokteran itu digunakan untuk detoksifikasi, yaitu mengeluarkan racun dari tubuh. Nah, oke ya, itu pektin. Dan juga pektin ini terbukti efektif membuang merkuri ya, mengundang merkuri melalui urin. Nah, kemudian selanjutnya nomor 10, menjaga kesehatan tulang. Kita tahu di sini berdasarkan studi dalam jurnal-jurnal di luar negeri bahwa prebiotik Fructooligosaccharidia atau FOS terkandung dalam pisang itu akan terfermentasi dalam saluran cerna dan meningkatkan kemampuan penyerapan kalsium. Jadi penyerapan kalsium dari makanan lain dan juga di dalamnya pisang ini itu lebih meningkat sehingga kalsium masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya yang nomor 11 yaitu meningkatkan mood dan mencegah kecemasan melalui asam amino tryptophan, yaitu membuat hormon serotonin. Serotonin ini berperan penting dalam meningkatkan suasana hati. Oke ya. Kemudian serotonin ini sebagai hormon yang berperan dalam perasaan ya, sehingga membantu mencegah kecemasan. Nah, tidak terasa
sudah saya makan separoh dah ya pisangnya. Kemudian yang nomor 12, apalagi? Mewujudkan tidur yang berkualitas. Nah, jadi kalau orang yang susah tidur atau tidurnya kurang nyaman, itu dengan mengkonsumsi pisang itu akan meningkatkan kemampuan untuk tidur. Karena apa? Triptofan yang ada dalam pisang merupakan bahan pembuat hormon melatonin. Tadi serotonin kan, melatonin sekarang. Jadi hormon ini berperan dalam menciptakan perasaan rileks dan mengatur pola tidur. Nah, kemudian apa lagi? Manfaat lain yaitu sebelum tidur membantu mewujudkan tidur yang berkualitas. Kemudian saluran cerna terjaga dan juga tidak gelisah pada saat tidur. Karena apa? Tidak kelaparan, karena saluran cerna cenderung mengalami kenyang ya, menunda lapar. Nah, kemudian apalagi? Sekarang yang nomor 13 yaitu mengurangi kram saat olahraga. Pisang sering dijadikan buah pilihan para atlet karena kaya gizi dan dapat menjadi sumber energi yang baik. Ya, kemudian alasan lain mengapa mengkonsumsi pisang oleh atlet, karena buah ini dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit sehingga bisa menurunkan risiko kram saat berolahraga. Nah, itu ya manfaat-manfaat pisang sebanyak 13 bagi kesehatan. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan buah-buah di sekitar kita yang melimpah, terutama di negara kita ini yang negara Indonesia. Apalagi teman-teman yang berada di wilayah perkotaan, perdesaan, belilah buah-buahan yang murah meriah namun memberi banyak nilai gizi dan memberikan nilai tambah kesehatan bagi teman-teman. Mulai hari ini teman-teman agar membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Buah merupakan pelengkap dari 4 sehat 5 sempurna. Oleh sebab itu, teman-teman jangan lupa memakan buah dalam 24 jam. Sehingga efek kesehatan, efek penyegaran, memberi efek yang baik terhadap tubuh itu akan lebih banyak. Dan pastinya teman-teman dengan mengkonsumsi buah, teman-teman akan tercukupi nutrisi, tercukupi elektrolit, tercukupi mikroelemen, mikrologam dan lain-lainnya melalui buah. Dan pastikan juga teman-teman dengan mengkonsumsi buah, teman-teman juga membantu para pedagang untuk menjual hasil kebunnya untuk dikonsumsi, dan pastinya mereka juga terbantu secara ekonomi. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.